Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor atau channel Ngobor. Masih bersama kami berdua, ada Biru, ada Bro Ayung di sana nanti yang akan berbagi kisahnya. Terima kasih kawan-kawan semua yang udah kasih support, udah kasih dukungan, udah meluangkan waktunya buat nontonin kami berdua. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan-kebaikan itu nanti dikembalikan lagi ke kawan-kawan semuanya. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Biru. Ini langsung ke cerita. Langsung ke cerita, monggo. Ada cerita apa nih hari ini Bro Ayung? Ya, cerita ini dari Pak Abbas. Namanya Pak Abbas, nama asli ya. Seorang pria berumur 55 tahun. Dia sangat aktif dalam kegiatan di lingkungan, terutama yang ada hududnya, yang ada pokoknya kegiatan desa, nah kayak gitu. Kalau pekerjaan tetap nggak ada yang tetap, yang jelas. Tapi dia salah satu aktivis ini nomor nasional. Jadi hari-hari itu ahli matematik. ahli matematik. Jadi kalau misalnya sering nongkrong-nongkrong di pinggir jalan, kalau siang bersama lettingannya yang memang satu hobi seperti itu lah ya. Nanti malam kalau nggak ada agenda gelontang, ya yang penting jagongan lah. Nungguin siapa yang lewat, nanti yang pulang dari Jakarta atau misalnya ada orang baik lewat, disapa, langsung itu maslahat, kayak gitu kan. Nah kemarin kan memang lagi rame-rame politik, itu cuan banyak untuk Pak Abbas dan yang lain-lain, karena memang ada kucuran-kucuran dana yang seperti itulah, dana gaib gitu. Dana gaib. Terus dia jadi kader, partai ini kader, partai itu kader, melu mena-mene, joker lah seperti itu. Nah ini nanti dia yang dari lingkungannya misalnya ada 20 orang dicatat semua, yang dikasih 5, 7, makanya musuhnya banyak banget. Banyak yang nggak dikasihkan. Nah kemudian setelah pemilihan ini sudah selesai kan garing lagi, garing lagi, aktivitas kembali semula. Dan Pak Abbas itu punya istri, punya anak 3 orang kalau nggak salah ya. Yang lain itu yang gede-gede udah pada nikah semua, tinggal satu yang masih sekolah. Kalau nggak salah masih SMA kelas 1. Tentu kan biayanya nggak sedikit. Itu hari-hari ya banyak kan istrinya yang menopang untuk kebutuhan begitu ya. Dia dagang di pasar, cuman dari dulu lingkungan sama-sama tahu istrinya itu sering kesurupan. Jadi kalau misalnya dia itu nggak boleh pergi itu di tempat-tempat yang dinyatakan wingit atau serem, sering muncul ini rumah suwung, perapatan yang angker-angker, kali-kali yang seperti itulah nggak boleh pokoknya, apalagi kalau udah sore. Terus Pak Abbas itu memanfaatkan situasi istrinya yang sering kadang-kadang kesurupan. Itu buat tanyain nomornya berapa gitu. Iya, dan konon katanya sering keluar. Kalau nggak keluar ya pokoknya angkanya ada yang masuk begitulah. Itu bisa di CM atau apa istilahnya, saya nggak paham. Bisa dimisik gitu. Bisa dimistik. Seperti itulah. Akhirnya kan orang-orang istilah matematika gaib gitu itu susah gitu. Saya pernah nongkrong sama teman-teman waktu itu di tempat nongkrongan, ada teman-teman biasa, teman-teman saya. Kemudian Pak Polisi lewat yang patroli itu. Pas kita itu ada dipegang kamera HP, kayak ada tripod gitu kayak. Selamat malam Mas. Oh saya katanya bagus di sini. Saya lihat pemuda-pemudanya justru berkarya. Padahal mah lagi nyuting apa ya Bi ya. Sebentar lagi juga kita bakalan main remi, maksudnya bercandaan gitu kan. Kalau di perapatan sana sinau terus tapi nggak pernah sekolah terus tapi nggak pernah naik, katanya seperti nggak lulus. Kalau yang ngomong misalnya teman biasa ngobrol sama saya langsung nangkep Bi. Kalau itu yang ngomong polisi nggak tahu maksudnya apa, di mana Pak? Oh iya saya paham, biasa nyatet terus kayak gitu. Padahal saya polisi, tapi biasa aja mereka katanya. Ya wis lah katanya. Dalam hati orang situ aja paham kan ngomong apa gitu katanya. Nah itu sering nanyain sama istrinya, sebut saja namanya Saminah. Wong lagi itu waras Bi, kan ada teman-teman waktu istrinya kesurupan, dan itu udah disembuhin lah gampangnya atas izin Gusti Allah. Sorry, ini kapan? Keesokan harinya atau ini cerita lain? Waktu itu pernah istrinya itu kesurupan, cuman sebentar banget, kayak setan itu lewat nempel terus pergi lagi gitu kan, dan gak disembuhin apa-apa, udah sembuh. Abbasnya itu seolah-olah istrinya masih kesurupan. Nah bengi piran lah digituin, waimu digituin, diomelin sama istrinya sendiri.
Apa nomor, itu didampar depan orang-orang. Diem-diemnya pas Abbasnya ngomong, kalau keluar juga situ yang makan kayak gitu, diem Bi. Tapi dia mungkin apa kesurupan lagi atau enggak gitu kan, akhirnya enggak kesurupan. Dan kemarin pas lewat beberapa hari yang lalu, saya itu kan ada hujan malam-malam itu ya, jadi tongkrongan itu sepi. Mereka juga aktivitas siang, banyak lagi di bangunan capek gitu kan ya. Tapi ngomong saya jam-jam 10 malam buat saya kan itu sore banget. Kalau misalnya nggak keluar langsung tidur, nanti jam 12-nya bangun repot, apalagi nggak ada rokok kan, nggak ada kopi. Saya akhirnya keluar, itu ketemu sama Abbas sama rombongan itu, kru-kru pencari fakta, pencari nomor. Mereka itu lagi rudu, bahasanya itu lagi berantem kecil lah, ribut di pos. Akhirnya kayak minta pembelaan, Yung mana Yung. Apa sih? Saya malas Bi. Saya harus yang namanya rokok harus langsung bus dilemparin semua, jangan sampai ada yang kayak nongol begitu kan, nanti saya kena palak. Nggak enak orang tua. Kalau anak muda saya bilang nggak ada ya nggak ada gitu kan. Ada apa man? Saya bilang ada apa man? Mana sih dilem nak katanya. Dilem. Ternyata mereka pegang telur. Pegang telur itu katanya sudah ditaruh di witweringin apa pohon apalah ya di jaratan sana. Jaratan itu kuburan katanya. Itu telur yang dari ayam yang baru netes. Ada angkanya Bi katanya. Lagi diubur-uburin begini. Oke, bangsat ki 256. Oh, 257. Saya akhirnya penasaran juga. Masa iya sih telur ada angkanya. Mana. Saya bilang begitu kan. Akhirnya lupa saya itu rokok itu geletaknya habis Bi di situ. Jadi bukan jelek-jelekin ya. Kalau dia ngambil misalnya buat saya sendiri, dia nawarin teman yang lain, akhirnya muter kan. Aduh, saya kepatol begitu kan. Saya lihat mana senternya, emang ada nomornya, ini darah. Saya bilang darah ini ayam perawan mungkin. Tapi ayam perawan masa ngelahirin ya. Maksudnya baru pertama bertelur, ada bercak-bercak darah. Soburin begini, ya nggak ada apa-apa, adanya ya bening, mungkin telur ya ada semacam apanya di dalam gitu. Dan gak membentuk apapun, saya bilang. Lah kecewa, kon maning, saya dipai itu, diambil rokoknya, saya dimarahin, katanya kamu lagi, niatnya pakai rasanya yang benar katanya. Kenang 5, ini 5, ini 7, nggak ada apa-apa Bi. Akhirnya saya, ya kalau situ ngomongnya 572, ini 574, kari kabeh bae, semuanya ditulis. Iya ya, ngapain ribut sih, udut saya bilang, langsung permisi. Yung, info Yung, katanya yang kayaknya di sini yang kita itu nggak punya nggak punya dana untuk ngelontang jauh-jauh. Yang dekat-dekat mana? Saya ngasal bingung, emang gitu. Saking bukan emosi, gedeg gitu. Malas ngeladenin itu begitu kan yang peringan, saya bilang gitu. Saya itu nggak datang main itu 2 harian, kesana beneran tahu-taunya. Sana beneran itu berempat dan aki-aki semua, yang paling muda Pak Abbas itu. Ya nggak pantas lah saya bilang, mau ke sana itu yang pernah saya itu nengger, itu daerah kali. Nengger gabus, ikan gabus. Mau saya ngelihat ke sana udah nyantol ikan apa enggak. Bukan masalah goib, nyamuknya aja kayak segede gini. Gede banget. Mereka di situ ngelontang kan bukan waktu sebentar ya. Terus memang di situ itu di desa kami salah satunya yang sama sekali nggak ada rumah blas, untuk mungkin luas 1 hektar lebih di area situ emang nggak ada rumah blas. Cuman adanya kali kecil ketemu kali gede, di situ bambu semuanya. Dan konon katanya itu banyak yang diliatin kayak hantu tentara. Tentara dulu gitu. Makanya orang kan ngomong, oh enggak, orang Belanda nggak pakainya nggak doreng, pakainya oren katanya. Gitu. Ada yang seperti itu. Kayak gini bawa senjata. Ada yang diliatin kuntilanak, siluman ini, siluman itu. Makanya saya ngasal, kayak emang gitu. Saya ngalor ke tempat teman-teman. Lagi-lagi kosong. Saya pulang kan. Pas 2 harinya, kok pos sepi. Sehari 2 hari saya lewat lagi kok sepi. Bilang pada kemana ya? Tumben. Ketemu salah seorang yang waras, yang memang dia itu nggak ikut-ikutan kayak gitu, tapi sering ikut nongkrong. Ya siapa tahu ada upeti juga kan Bi. Wah, namanya Wakarim ya. Wakarim, ini pos kayak sepi banget. Orang-orang pada kemana?
orang ngerti sih kawan katanya. Kamu nggak ngerti. Waduh meriang kok joprak kabeh katanya. Meriang joprak semua. Emang kenapa? Gara katanya. Gara itu macam-macam. Emang kenapa? Itu lagi malam apa ya orang dina wingi 2 hari yang kemarin ngobrol-ngobrol di sini katanya telur ada itu. Ya pas lagi ada saya mungkin ya. Nah itu katanya gelontang. Nang ndi Wak? Ngidul. Aduh, saya juga ya dia ngasih tahu kan saya. Ngidul. Nang ndi nang pring di bambu-bambu katanya. Nah itu yang berangkat siapa aja? Yang berarti ya si Abbas karo kae wong tua-tua kentir kabeh katanya berangkat ke sana itu bawa ubi rampe seadanya katanya. Jadi yang kalau bangsa kayak gitu mah yang penting wangi. Jadi kembang-kembang yang nggak tertulis dalam primbon tapi asal comot kayak gitu, asal comot. Yang penting ada wangi-wangian apa. Rokok aja rokok yang biasa mereka udut. Biasa rokok itu kesana berangkat. Nah itu sekitar jam berapa katanya jam 11-an. Sampai saya ngeliat berangkatnya tapi saya diajak nggak mau katanya. Lapan apa sih wong nomor ta kalau rezeki awag-awagan awag aja bisa keluar katanya. Kalau bangsa situ bisa ngasih tahu mah mending katanya. Nah itu saya juga nggak tahu menau, tahu-tahu paginya karena dia itu dekatnya rumahnya Abbas itu ada rame-rame apa sih lagi gini mau katanya nggak mau saya nggak mau ikut mau saya sakit semua ya. Kalau misalnya Abbas nyatok istrinya lagi kesurupan juga. Jadi seolah-olah gini Bi, di sananya ya Yong kata si tadi Wakarim ya, Abbas itu kebawa ke dimensinya sana, ke istananya, bahasanya istananya mau ada istana mau enggak ya istananya sana. Nah salah satu penggawa istana itu masuk ke dalam tubuh istrinya yang biasa kesurupan. Jadi dipisah-pisah kayak dia itu mau bunuh suaminya sendiri gitu loh. Rame, jadi di rumah itu ada 2 orang, anaknya paling bisanya nangis, warga juga mau nolongin kan malas, udah tiap hari begitu, hampir tiap hari potong ini bawa, katanya seperti itu kan. Akhirnya saya tuh bingung ya, bocah-bocah itu waktu itu kan pada kerja semua, yang muda-muda, adanya tua-tua semua, saya nulunginnya susah. Saya tetap nulungin, sampai nulunginnya yang perempuan mesti, ya iyalah sing tenaganya enteng katanya, yang tenaga padahal nggak tahu ya Pia. Nah itu dia itu pegang siwur, pegang gayung itu untungnya Yong bukan gayung yang dari dulu kan pakainya batok sama gagangnya itu berat tapi itu gayung plastik lagi dipendungi katanya. Abbasnya lagi dipendungi, dia itu sing aneh begini, dia itu bener-bener di atas rusbang ada bantalnya, nggak diikat nggak apa tapi nggak bisa lari. Dan dia bilang ampun aja jangan ampun jangan saya nggak mau saya lepasin, saya nggak mau di sini. Lah istrinya ini lagi cebruk lagi mendungi lu anaknya itu teriak-teriak. Saya pas masuk itu kan tetangga di luar isinya perempuan sama laki-laki tua. Tolong kirim katanya begitu. Saya masuk ke dalam itu anaknya lagi diginiin sama si tadi istrinya Abbas namanya siapa ya, ser mantal jopot gubruk kan tuh pada kesakitan itu badannya mungkin sakit banget nabrak tembok apa. Saya takut ya, ini mesti bukan hawanya sendiri, semua itu lagi posisinya kesurupan. Tapi kan Abbas maksudnya kenapa dia tuh nggak bisa, orang malah lari gitu kan. Ya tahu-tahu saya lihat pada boy dia itu lagi kesurupan juga atau lagi dibawa kemana. Saya bingung, orang saya keluar ya, saya cari teman-teman kamu yang biasa ngerti-ngerti kayak gitu, kerja semua. Nah itu ada salah satu orang tua yang bisa aki-aki banget. Gara itu nyebelin katanya. Saya udah mundur katanya. Mundur di dunia ya gitu katanya. Aku wis prai lawas katanya seperti itu. Saya ilmunya udah buangin semua. Udah dibuangin semua. Ini urusannya nyawa, Wak. Lah apa nyawa pan beli daripada nyawa saya yang mati katanya. Ini urusannya berat katanya seperti itu. Akhirnya si tadi Wakarim itu ganti yang tadi ke spiritual tadi yang tua yang udah mundur. Dia itu jalan ngidul itu ke arah tongkrongan. Siapa tahu ada orang bisa mintain tolong. Nah itu ada mantan lurah. Ada mantan lurah ngomong begini begitu kalau di rumahnya Abbas lagi ada begini ya kan.
itu bukannya nulungin malah ketakutan, tapi dia ngasih suruh, "Yuk melu bonceng-bonceng." Akhirnya diantarlah pada seorang pintar tapi luar desa. Itu akhirnya dijemput, terus diantarin ke sana. Sampean ikut. Saya ikut kata Pak Karim. Saya ikut ke tempat spiritual tadi. Pas kesananya, Pak Lurah sama boncengan sama Dia ditinggalin. aku ditinggal, ada jongkosi mending bangsat. Aduh, sudah cerita agak lebihnya. Ya, kalau perek, kalau deket nggak apa-apa, jauh Yung. Tapi alhamdulillah sembuh katanya, sembuh. Tapi katanya dalam waktu seminggu harus sering bawa hirampe ke tempat bambu-bambu tersebut. Jadi store sebagai bentuk permintaan maaf karena sudah mengganggu stabilitas di situ. Akhirnya kan pas lagi cerita-cerita kayak gitu, Basnya berarti sekarang udah mendingan. Ketemu harinya lain. Udah malah tadi, tapi kayaknya kata tanyain masih meriang-meriang. Nah itu kan saya kadang-kadang beli rokok daerah situ ya. Beneran di rumahnya dekat. Mampirlah ke sana dengan tadi berbekal beberapa rokok juga kan ya buat ngobrol-ngobrol. Terus, "Wak, sampean kayaknya lagi nggak enak badan." Wah, kayak GKB. Nah apa? Oh, belis katanya Bang. Saya padahal saya udah tarung di sana. Saya keluarin kan pakai jurus yang dari sini. Tetep menang kan aneh. Sananya itu menang. Katanya kamu bukan tingkatan saya. Oh, padahal ngagul Bi. Kalau bahasa sini saya mau ngagul kayak. Saya akhirnya tanyain, "Sampean itu kon sih gara-gara raimu." Nyong sing domongi Bi. Saya yang dimarahin karena saya ngasih unjuk. Kayak ngidul, padahal kan saya asal-asalan gitu. Emang kenapa? Ya kan saya ngelontang itu, terus pas udah di telur itu kita tetap aja karena kamu ngomongnya dua-duanya dipakai, kita nggak sepakat lagi, akhirnya jengkel-jengkel dikepuk. Si telur itu dipecahin. Akhirnya yung ngelontang kayak jere uyung ngidul. Akhirnya kan ngidul kita itu berempat ke sana. Saya yakin malam itu ya belum sampai ke situ. Wis diadang nini katanya. Udah diadang nini. Saya kalau di situ percaya Bi, soalnya nggak ada yang lewat blas di situ. Berarti kalau misalnya dari jembatan tempat kami itu Ngetan ada gang kecil ngidul, itu blas nggak ada yang lewat kalau malam. Yang katanya ada tadi ya hantu tentara bangsa itu. Wis dadang nini. Kita itu diadang sama nenek-nenek tua. Pan pada apa menek urung sepi itu bikin gaduh, bikin nggak enak. Lah yang minggir wis tua Kak. Saya ngomong begitu. Udah tua minggir katanya. Sampai lihat semua. Gaib apa bukan? Gaib, tapi kan saya bisa ngeliat katanya. Masih sombong bimriang. Awas minggir. Terus mau minggir. Ya saya bacain minta sama yang di atas minggir. Bawa yang di atas lagi. Minggir maksudnya minggir ke jalan, enggak ngecelap, selap benar. Itu yang lain katanya. Saya malah dipayu tuh, kamu sih belum ditanyain udah disuruh pergi. Kan lumayan kalau ditanyain terus misalnya nomornya keluar itu. Orang kalem ini baru yang kecil-kecil, kita langsung ke pusat katanya begitu. Saya jalan lagi berempat. Terus wis disediani, itu ditambah-tambahin sama yang lain. Nah, godongnya lumayan katanya. Ditambah-tambahin itu ubi rampenya buat wangi-wangi. Padahal godong maribang kan orang masuk ya juga. Kembang maribang merah-merah itu yang ada anting-antingnya itu. Terus bodoh yang penting niat kita ke sana. Terus akhirnya pas di sampai lokasi, kan waya-waya hujan begini ya, mau namanya kali kan rada miring bantarannya begitu. Itu udah mau mati duluan. Katanya ada yang namanya wajud. Dia itu mau kepleset, udah tua banget mau kepleset ke situ. Dan gobloknya nggak ada yang bawa penerangan. Jadi di sana entah saya yang dengar atau yang lain dengar, katanya berisik, rame kehidupan tapi nggak ada wujud. Katanya seperti rame kehidupan. Bahkan ada suara mungkin yang hantu tentara itu, ada yang kayak baris. Tapi bahasanya butuh bahasa orang sini. Nah terus kita akhirnya kan ngendi jagongnya ngendi, itu orang tua kabeh, sampean nggak takut sama sekali? Ya sebenarnya takut, tapi kan izin sama yang lain. Gengsi. Akhirnya itu mau rokoknya mau diwudut lagi yang mau buat belis, rokoknya mau dirokok sendiri, so tampil begini, primen jadi ini panggo.
Katanya mau yang buat leluhur sih itu. Oh, yuk lalen. Mas Yudi pan dinyalain aja, nanti kita suguhin gitu. Ngelesnya begitu. Di situ akhirnya kita nongkrong berempat. Saya itu yang saya lihat, Jung, di depan itu kan ada kali kecil. Ini kali gede sebelah sini, di sebelah kanan saya. Tapi di kali kecil itu ada air yang muser begini. Muser kayak ada obat nyamuk begitu, muter kencang. Lama-lama kena sing nongol ke. Tapi bagian iwir-iwir katanya. Iwir-iwir kayak kata-katanya dia, maksudnya buntut. Ada bagian buntut keluar di situ. Amis men, baunya amis banget. Nah, sampean kayak gitu nggak takut? Nah ya kan saya mau tanyain masalah takut nomor 2. Itu yang kayak gitu biasanya sakti, kuat, nanti keluar nomornya kan lumayan. Akhirnya itu buntut itu belum keluar semua. Itu yang namanya wajud sama satunya. Saya nggak mau nyebut juga sih, yang nggak enak. Itu langsung lari, tua-tua semua lari, tinggal 2 yang namanya tadi. Apa Pi namanya tadi? Lupa, Abbas. Yang namanya Abbas, terus satunya yang namanya wis sebut saja namanya Agus wis lah ya. Wong tua tapi namanya Agus. Oh, jolong Agus, batirnya, kamu jangan pergi. Kalem. Aku mati urip kalau sampean. Aku itu mati hidup sama sampean, saya temenin. Itu lama-lama padahal katanya buntut dong yang keluar begitu. Lama-lama itu bukan buntut, tapi orang yang keluar dari situ. Ayune orang umum. Lah bojone ini lah apa ya contohnya siapa ya, artis apa. Pokoknya ayu banget ya. Iya cantik banget, kayaknya paling mejutu, paling melotot katanya sininya. Lupa orang nanyain nomor. Jadi kita itu saya bengong, apalagi sih dia yang lebih muda. Bengong semuanya bengong. Harapan pada apa? Tanya seperti itu. Oh, nggak bisa ngomong, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Cuman ini disuguhin. Orang enak gitu bilang ya. Enggak, dia ngomong begitu. Cuman dia itu cuman senyum, terus nenek ikut. Saya ikut. Kalau si Agus ikut apa enggak? Saya nggak tahu, yang saya nggak perhatiin ke belakang kayak harus ikut begitu loh. Saya harus ikut, saya ngikutin dia itu kayak padahal kan di depannya kali, kayak semacam jalan ke sana. Itu nanti ya, itu diterusin ceritanya nanti. Aslinya dia itu pingsan, Pi. Siapanya? Abbasnya Pingsan. Jadi dia kayak bermimpi gitu. Iya, atau gampangannya jeroannya ikut ke sana lah ya. Misalnya rame banget dan semuanya cantik-cantik, tapi penggawanya itu kayak tentaranya itu gede-gede banget dan ada paso-paso gede. Paso-paso itu semacam kayak gendong-gendong gede yang ada yang dimasak. Tapi aku baru jentik. Iya bangsanya jempol-jempol gitu loh. Mambune tuh enak. Baunya katanya enak kayak sop-sopan kayak gitu loh. Saya nanyain loh, Kanjeng Ratu, kasih masak apa? Ya masak uwong katanya. Masak uwong katanya, masak korong. Ngarang rika saya bilang gitu. Yakin dong katon jendike tapi bocah kabeh. Banyakan anak-anak kecil kayak gitu loh. Terus saya bilang, ini buat apa? Ya dipangan katanya seperti. Yang makan siapa? Yang makannya ada katanya begitu. Kamu mau? Murah doyan. Aku nggak doyan. Nah kamu mau apa kesini? Kamu gangguin kami itu mau ngapa? Lupa nggak nanya nomor belas. Tapi dia masa kayak gitu ya tahu ya. Kamu udah lama mainan kayak gitu. Kalau pengen dapat nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya katanya. Syaratnya apa Nyai? Itu udah duduk kayak di tempat duduknya raja-raja kayak gitulah di sana-sananya. Syaratnya itu ada semacam penampan, terus ada tutupnya bagus banget lah, meling-meling, warnanya kayak mungkin emas mungkin kata si Abbas itu. Pas dibuka ada ayam di dalamnya. Ada ayam itu babon, itu saya malah dulu ayam babon. Oh gampang kok kita katanya syaratnya ayam babon. Nggak apa-apa, syaratnya ini kamu mau. Ya mau ayam tak aku BAK katanya, ayam itu banyak. Ya wes kalau mau. Itu saya dikasih nomor itu 4 angka. Tahu-tahu di sini tuh kayak nyala begitu loh. Tahu-tahu nyala begitulah kayak nyala merah. Terus saya genggam begini lama-lama jadinya daun. Jadinya daun. Tapi saya masih takjub ngeliatin sekeliling ini. Aku kayaknya belanya katanya sini aja, saya betah. Tapi saya juga di saat itu nggak tahu bahwa di situ itu maksudnya
alam beda, nggak ngeh, pokoknya lupa semuanya lah. Saya takjub oleh semua yang ada di situ. Bahkan tadi hitung gelontang saya nggak ingat. Nah tahu-tahu saya itu pas ini dibangunin, sempat bangun sebentar, itu dibangunin sama si Agus itu. Kata, bos, udah manggilnya udah nggak uang, nggak om. Bos, tangi bos, gitu. Saya sempat melek sebentar. Terus saya ngeliat di sini memang ada itu, apa namanya, daun yang ada tulisannya. Terus saya nggak ingat lagi saya ada di sana. Sampai saya bangun itu sama itu aki-aki yang dibawa Pak Lurah katanya. Itu katanya disembuhin. Kalau sebentar lagi terlambat, sampeannya bisa hilang. Kalau nomor ini dipasangin, yang hilang istrinya. Karena ayam babon itu perlambang bojo istri, katanya seperti itu. Apalagi istrinya sampean udah wira-wiri sering dibawa makhluk-makhluk seperti itu. Oh, ya wis sampean kalau kayak gitu ya apa ya, berarti harusnya berpikirlah, jangan cari yang seperti itu. Saya sih anak muda, nggak mau ngajarin gitu kan. Ya orang ketemu gue iseng tuh, katanya cuman gue apa gelontang-gelontang seperti itu. Saya mikir-mikir lah, paling yang deket-deket, katanya paling yang itu aja deket Bi, katanya paling yang deket-deket. Oh, terus ada rencana ya paling gue pengen Bang Weton. Masih begitu Bi, gak ada kapoknya. Tapi nunggu nih awak madan sehat. Ngelus anak rokok nih lah bisa ngelus pokoknya. Itu kemarin banget, belum lama berarti. Dan masih eksis, mereka masih eksis. Oke. Udah Bro Ayung. Terima kasih Bro Ayung ceritanya. Itulah apa namanya ya satu fenomena yang terjadi di masyarakat kita, mungkin merata gitu ya, mungkin merata di kampung-kampung terutama itu. Banyak yang sibuk dengan itu, jadi belajar matematika lagi gitu. Mereka udah pada nggak sekolah tapi lebih rajin dari anak-anak yang sekolah belajar matematika. Betul. Terima kasih kawan-kawan di rumah juga, terima kasih. Kita ambil yang positif tentunya, yang negatif kita buang jauh-jauh. Semoga kawan-kawan tetap terhibur. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngobrol Horor, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.